Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa lagi dengan saya Nurul Fitria, mahasiswa Master Pendidikan Agama Islam UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini kita akan membahas tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2014, yakni studi kebijakan pendidikan kepramukaan sebagai ekstrakurikuler wajib pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Baik, latar belakang dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014, tentunya pemerintah melihat pendidikan di Indonesia. Karena pendidikan ini merupakan tolak ukur suatu bangsa. Tanpa pendidikan, sumber daya manusia suatu bangsa akan dipandang rendah, terkhusus pendidikan karakter. Di mana di era globalisasi saat ini, nilai-nilai moral, nilai karakter itu mulai memudar. Terbukti meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, meningkatnya perilaku yang merusak diri seperti banyaknya pengguna narkoba, seks bebas, dan minuman keras, dan membudayanya ketidakjujuran serta fanatisme terhadap golongan ataupun kelompok, dan kurangnya kepedulian akan sesama maupun kelompok. Untuk itu perlu adanya pendidikan karakter sejak dini. Nah, dari sini dapat kita pahami pentingnya pendidikan karakter pada generasi bangsa. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu terdapat berbagai cara, salah satunya dengan pendidikan kepramukaan. Baik, selanjutnya tentang kelebihan dan kelemahan dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Tentunya terdapat kelebihan yang banyak sekali, baik itu untuk lembaga tersebut maupun kepada siswa. Salah satunya kelebihan dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini ialah melatih kemandirian siswa. Yang kedua, menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin. Yang ketiga, meningkatkan kepedulian sosial, meningkatkan keberanian, keterampilan, dan kreatifan siswa. Terus belajar lebih dekat dan mencintai alam, belajar berorganisasi dan bersama. Siswa juga akan lebih bisa menyesuaikan dirinya dimanapun, dan pola pikir siswa tersebut akan lebih luas dan datar. Itu salah satu kelebihan dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nah, terlepas dari kelebihannya, tentunya ada kelemahan dari diwajibkannya ekstra pramuka ini dalam lingkungan sekolah, yakni salah satunya waktu latihan dan jumlah pembina itu terbatas dalam suatu daerah. Yang kedua, kurangnya koordinasi antara pembina pramuka dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga, ketidakpercayaan orang tua kepada pengelola satuan gerakan pramuka. Yang keempat, ada sarana dan prasarana yang kurang mendukung. Dan yang kelima, ada belum adanya sumber biaya yang jelas di gudeg tersebut. Selanjutnya, dampak Permendikbud nomor 63 tahun 2014. Nah, dengan adanya Permendikbud nomor 63 tahun 2014 ini, penguatan kegiatan kepramukaan semakin baik dari beberapa komponen, baik itu di lingkup sekolah sendiri maupun guru, siswa, dan orang tua. Misalnya, siswa itu akan lebih disiplin dan lebih kompeten antar siswa. Nah, namun karena diwajibkannya ekstra pramuka di satuan pendidikan, ini juga menimbulkan dampak-dampak negatif, seperti siswa itu akan merasa kelelahan karena kan pelaksanaan pramuka ini dilakukan setelah jam KBM berlangsung. Nah, otomatis siswa yang biasanya ada jam tambahan les di rumah, mereka tidak akan bisa. Nah, bahkan tidak banyak dari mereka juga mengikuti ekstra pramuka ini karena terpaksa, karena ketakutan tidak akan naik kelas. Nah, selain itu juga minimnya pembina pramuka di setiap daerah, karena tidak semua sekolah itu mampu mendatangkan pembina pramuka yang sesuai dengan SOP. Baik, selanjutnya untuk itu terdapat kontribusi pemikir dari Permendikbud nomor 63 tahun 2014 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Bagaimana? Yang pertama, ada penambahan jumlah pembina pramuka. Nah, sebelumnya pembina pramuka itu hanya ada satu, tentunya dirasa sangat tidak efektif, sehingga dengan adanya penambahan pembina pramuka ini diharapkan agar kegiatan pramuka ini berjalan dengan maksimal dan harapan yang diinginkan itu tercapai dan siswa menjadi lebih disiplin.
Yang kedua, koordinasi antara pembina pramuka dengan pihak sekolah dengan adanya rapat rutin untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan anak didiknya dalam mengikuti kegiatan pramuka. Yang ketiga, membuat buku penghubung antara pembina pramuka dengan wali murid sehingga wali murid tidak akan khawatir kepada anaknya dalam mengikuti kegiatan pramuka di luar rumah. Yang keempat, perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung. Meskipun fasilitas sarana prasarana di sekolah itu kurang mendukung, mereka harus bisa memanfaatkan dan meningkatkan kreativitasnya dalam kegiatan pramuka. Yang kelima, memberi penghargaan atau punishment dan memberi reward kepada peserta didik sehingga mereka akan termotivasi untuk mengikuti kegiatan pramuka. Yang terakhir, masalah pembiayaan. Nah, agar pengelola gugus depan ini berjalan secara berkesinambungan, diperlukan suatu pembiayaan gugus depan yang tetap, misalnya dengan iuran anggota, penggalangan dana, bantuan pemerintah, dan wirausaha. Nah, cukup sekian itu tentang Permendikbud nomor 63 tahun 2014 dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.